Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas soal-soal tentang gerak vertikal. Nah, kita mulai dari soal yang pertama. Di sini tampak bahwa ada sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dari tanah dengan kecepatan awal sebesar 80 meter per sekon dan G 10 meter per sekon kuadrat. Maka lamanya peluru di udara dan tinggi maksimum yang dicapai peluru adalah titik-titik. Nah, itu ditanyakan adalah waktu untuk sampai lamanya di udara gitu ya. Waktu dari naik hingga turun kembali, kemudian tinggi maksimumnya. Jadi kalau kita gambarkan gerakan dari peluru itu, jadi dia dari awalnya di sini, kemudian vertikal ke atas, naik, kemudian setelah sampai puncak, nah di sini dia turun kembali. Nah ini, di posisi awalnya sini di A, kemudian di B sampai kembali lagi ke A. Atau anggap saja kita C, gitu ya. Kondisi terakhirnya adalah C. Nah, dari sini maka ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu V ketika di B ini adalah 0, berarti di puncak. Kemudian waktu dari A ke B itu nanti sama dengan waktu dari B ke C, dengan syarat bahwa A dan C itu adalah sejajar atau kembali ke titik semula. Nah, maka kita akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu lamanya peluru berada di udara. Nah, untuk menjawab soal ini, untuk mencari lamanya waktu peluru berada di udara, kita cukup bisa mencari dengan waktu untuk naik saja. Kemudian nanti waktu untuk turun itu sama dengan waktu untuk naik, dan waktu total adalah penjumlahan antara waktu naik dan waktu untuk turun. Nah, kemudian kita mulai dari yang pertama, waktu untuk naik. Nah, untuk itu maka kita perlu mengambil persamaan dari gerak vertikal ke atas, karena dicari adalah waktu, yang diketahui adalah kecepatan awalnya di sini adalah 80 meter per sekon, maka kita menggunakan persamaan V di B itu sama dengan V di A min G kalikan TAB. Nah, kemudian V di B itu adalah 0 karena ada puncak, di situ adalah puncak. Kemudian VA, kecepatan awalnya adalah 80 meter per sekon, percepatan gravitasinya min 10 karena percepatan gravitasi arahnya ke bawah, sedangkan kecepatan benda arahnya ke atas. Nah, kemudian TAB. Nah, dari sini berarti 10 TAB itu sama dengan 80, sehingga TAB sama dengan 8 sekon. Nah, kemudian waktu di udara ini sama dengan waktu naik ditambah waktu untuk turun. Berarti ini kita anggap T total sama dengan T naik itu adalah TAB ditambah dengan TB ke C. Nah, sudah kita ketahui bahwa TAB sama dengan TBC, maka TAB adalah 8, TBC juga 8, ini sama dengan 16 sekon. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah tinggi maksimum. Untuk mencari tinggi maksimum, kita menggunakan persamaan yang ketiga pada GLBB. Nah, ini untuk yang vertikal, maka nanti VB kuadrat sama dengan VA kuadrat min 2GHAB atau H maksimumnya. Nah, kemudian VB itu adalah 0 karena mencapai puncak, kemudian VA-nya 80 kuadrat min 2 kali 10 kali HAB. Jadi ini ada 20 HAB, jadi ini saya pindah ke ruas kiri, min 20 HAB, dan ini ada 6400. Kemudian berarti
tinggi maksimumnya HB ini adalah 320 meter. Jadi tinggi maksimumnya adalah 320 meter. Nah, selanjutnya soal yang kedua. Sebuah benda dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dari suatu tempat yang tingginya 25 meter di atas tanah. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka waktu yang dibutuhkan benda untuk sampai jatuh di tanah. Nah, hati-hati sini, ini beda dengan yang tadi posisinya. Jadi kalau untuk soal ini berarti benda dilempar misalkan ini dari sebuah tebing gitu. Nah, ini ada permukaan tanah, benda dilempar dari tebing ini. Dilempar dari tebing. Nah, dari sini. Yang ini ketinggian tebing itu dari permukaan tanah yang paling bawah ini itu adalah 25 meter. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Nah, kemudian dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awalnya adalah 20 meter per sekon. VA, jadi misalkan ini ada A, ini 20 meter per sekon. Nah, kemudian ini bergerak sampai nanti di puncak, kemudian dia turun sampai di tanah ini. Jadi ini saya beri nama titik A, kemudian ini titik B, di sini titik C, kemudian di sini titik D. Nah, perlu diketahui bahwa kecepatan A dan C itu besarnya adalah sama karena sejajar, tapi arahnya yang beda. Ini adalah VC. Jadi nanti VA, besarnya VA sama dengan besarnya VC, tapi beda arahnya. Nah, ini ya. Ini besarnya ya, saya beri tanda mutlak. Kalau ini bentuknya vektor. Nah, ini besarnya. Tanda mutlak ini berarti besarnya. Nah, kemudian kita akan mencari waktu dari A ke B, kemudian B ke C, C ke D. Nah, sudah kita ketahui bahwa dari TAB ini nanti sama dengan TBC. Jadi proses A ke C, nanti waktunya kita cukup dari A ke B saja kita cari, kemudian TBC-nya adalah sama. Nah, kemudian langkah terakhir mencari TCD. Baru kemudian di total waktunya. Nah, baik, kita mulai dari yang mencari TAB. Untuk mencari TAB, kita menggunakan persamaan yang pertama, yaitu VB sama dengan VA min GTAB. VB-nya adalah 0 karena di puncak, VA-nya 20, G-nya 10 kalikan TAB. Sehingga 10 TAB sama dengan 20, berarti TAB sama dengan 2 sekon. Nah, TAB itu sama dengan TBC, karena C sejajar dengan A, ini sama dengan 2 sekon. Nah, selanjutnya kita mencari waktu dari C ke D. Jadi ini proses C ke D, maka untuk mencari waktunya, di situ sudah diketahui ada ketinggian dari permukaan tanah. Kita bisa menggunakan yang kedua persamaannya, HCD sama dengan VC kalikan TCD plus setengah GTCD kuadrat. HCD tadi adalah sesuai di soal, itu 25 meter. Kemudian VC sama dengan VA, yaitu 20 meter per sekon, hanya beda arahnya. Jadi ini ada 25 VC sama dengan VA 20, ini misalkan TCD ditambah dengan setengah kali 10 kali TCD kuadrat. Nah, ini ada
25, kemudian 20 TJD plus 5 TJD kuadrat. Kalau semua ruas ini kita bagi dengan 5, nah maka nanti diperoleh ini ada 5 sama dengan 4 TJD plus TJD kuadrat. Nah ini kalau kita ubah dalam bentuk persamaan kuadrat, TJD kuadrat plus 4 TJD min 5 sama dengan 0. Nah, jadi kita akan mencari akar-akarnya. Nah, jadi ini ada TJD plus, karena ini ada tandanya minus, maka nanti tandanya plus dan minus sama dengan 0. Nah, ini yang sesuai nanti adalah 5, yang ini 1. Nah, berarti TJD itu min 5 atau TJD sama dengan 1. Nah, karena waktu itu tidak mungkin negatif, maka yang sesuai adalah TJD 1 sekon. Sedangkan ini negatif, maka tidak mungkin waktu itu negatif. Sehingga untuk jawaban yang kita pilih adalah TJD sama dengan 1. Nah, maka waktu total untuk mencapai tanah, berarti ini adalah TAB ditambah TJD ditambah TBC ya, TBC dulu, TBC kemudian ditambah dengan TJD. TAB hasil perhitungan kita tadi kita peroleh 2 sekon. Jadi 2 sekon, ini juga 2 sekon, kemudian TJD 1 sekon. Jadi totalnya adalah 5 sekon. Nah, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.